Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pertemuan kedua dan mulai membahas ke materi. Ya, dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita membahas peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa, bentuk jamak dari khalifah yang berarti pemimpin. Rasyidin berarti arif, bijaksana. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Ya, secara berurutan, pengganti Rasulullah setelah wafat yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah Abu Bakar itu Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pertemuan kali ini kita akan membahas dua kepemimpinan setelah Rasulullah. Yang pertama itu Abu Bakar Asy-Siddiq. Nasab Abu Bakar Asy-Siddiq dari Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Tamyi. Nah, berdasarkan nasab itu Abu Bakar masih ada tali persaudaraan dengan Rasulullah SAW. Keutamaan Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Yang kedua, imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Yang ketiga, paling dicintai Rasulullah. Dan yang terakhir, ia menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah itu setelah Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, sebelum pengangkatan ini terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang saat itu kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah dan kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Umar pun mengusulkan agar diadakannya musyawarah. Bertepatan di Sakifah Bani Saidah, terpilihlah Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah. Sistem politik Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama, kekuasaannya bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Dan yang kedua, memutuskan perkara melalui Dewan Syuro yang kalau di Indonesia itu semacam MPR gitu. Sedangkan kebijakan politik Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usamah bin Zaid. Terus mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Yang ketiga, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga, menjaga fitnah. Peristiwa penting di masa kepemimpinan Abu Bakar salah satunya adalah munculnya gerakan Riddah atau murtad setelah Rasulullah wafat. Munculnya gerakan keluar dari agama Islam ini dikarenakan sebagian pengikut kurang mempercayai sahabat termasuk Abu Bakar. Nah, yang kedua itu munculnya nabi-nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, terus Tulaihah al-Asadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas Umar bin Khattab.
Nah, Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar tahun 581 Masehi. Ayahnya Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Kalau dilihat dari nasabnya, dari ibunya Hantamah binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Makhzum. Dari kedua orang tuanya ini masih satu apa satu garis keturunan dengan Nabi. Untuk gelarnya sendiri, Umar diberi gelar Al-Faruq yang berarti yang membedakan antara baik dan buruk gitu. Dalam kepemimpinannya itu terlihat ketika satu riwayat menjelaskan bahwa Umar ini selalu keliling, atau kalau di zaman kita itu belusukan, sampai bertemu dengan ibu yang sedang memasak batu untuk anaknya. Di situ bisa kita lihat bagaimana gaya kepemimpinan Umar dan diberi gelar Al-Faruq. Adapun sifat-sifat Umar bin Khattab, yang pertama, sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator yang ulung, pegulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menantang Islam, punya ketabahan, kemauan keras, dan tegas. Setelah masuk Islam, ia berbalik menjadi pembela Islam yang sangat pemberani gitu. Dari beberapa riwayat pun dikatakan bahwa Umar ini adalah salah satu jagoan pegulat dari suku Quraisy. Sejarah masuknya Umar menjadi Muslim, ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya, Fatimah bin Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuhnya karena mengikuti ajaran Nabi. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam. Adapun doa Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Dan yang terpilih dari doa itu adalah Umar bin Khattab. Dalam beberapa referensi, Umar ini disebut dengan singa Islam gitu, dengan Hamzah. Selanjutnya, keutamaan Umar bin Khattab. Yang pertama, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga langsung. Yang kedua, sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Ya, kisah Umar yang tadi yang memikul sendirian gandum untuk wanita janda dan anaknya saat inspeksi malam hari atau belusukan yang tadi. Yang kedua, kisah surat Umar untuk Sungai Nil, kisah Yahudi dan tanahnya. Umar, kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar. Yang keempat, setan takut kepada Umar. Yang kelima, pendapat Umar banyak dibenarkan oleh Allah. Kisah Yahudi Abdullah bin Ubay, tawanan perang Badar, itu salah satunya. Dan berakhirlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dan sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.